Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas UAS Ijaz Balaghi dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan ke materi presentasi yang telah saya persiapkan. Kemudian berikut adalah materi Ijaz Balaghah yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama Al-Quran, definisi dan berbagai pengertiannya. Kemudian yang kedua, mukjizat Al-Quran dan berbagai dimensi kajiannya. Yang ketiga yaitu mukjizat balagh Al-Quran. Yang keempat, badi dan bayani Al-Quran. Kelima, dimensi ma'ani Al-Quran. Keenam, nakirah dan ma'rifat. Ketujuh, mufrad dan jamak dalam bahasa Al-Quran. Yang kedelapan, as-sual wal jawab fil Quran. Yang kesembilan, hakikoh wal majad fil Quran. Yang kesepuluh, am dan khos fil Quran. Yang kesebelas, mujmal dan mubayyan fil Quran. Yang ke-12, mutlak wal muqayyad fil Quran. Yang terakhir yaitu yang ke-13, mantuk wal mafhum fil Quran. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Al-Quran, definisi dan berbagai pengertiannya. Pengertian Al-Quran secara etimologis adalah bacaan atau membaca. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihi salam yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian nama dan sifat-sifat Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran dengan beberapa nama, diantaranya yaitu Al-Quran. Ada pada surat Al-Isra ayat 9, yang artinya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kemudian Alkitab ada pada surat Al-Anbiya ayat 10, yang artinya telah kami turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Yang kemudian Al-Furqan ada pada surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Kemudian sifat Al-Quran itu sendiri yaitu yang pertama nur, cahaya. Ada pada surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya terang benderang. Yang kedua, huda, petunjuk. Syifa, obat, rahmat, rahmah atau rahmat, dan mau'idah, nasihat.
ada pada surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan obat bagi yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Al-Quran itu sendiri. Kemudian pengertian ayat dan surat. Ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan, terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan yang merupakan bagian dari surat. Sedangkan surah adalah kumpulan dari beberapa ayat, maka tidak ada satu surat yang terdiri hanya satu ayat. Dia harus memiliki sejumlah ayat, minimal 3 ayat, seperti dalam surat Al-Kautsar. Selanjutnya yaitu kandungan Al-Quran. Berikut adalah beberapa kandungan dari Al-Quran itu sendiri, yaitu yang pertama akidah, kedua ibadah muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah, yang keenam iptek. Kemudian masuk pada materi yang kedua, yaitu mukjizat Al-Quran dan berbagai dimensi kajiannya. Memiliki 2 subbab, yaitu pengertian kajian Al-Quran dan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, pengertian kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat diambil dari bahasa Arab, yaitu a'jaza, yu'jizu, i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Mukjizat secara istilah adalah sebagai sesuatu yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi. Kemukjizatan Al-Quran bersifat sepanjang masa, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang bersifat hanya sementara. Selanjutnya, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Banyak sekali yang menguasai sastra di sana. Namun seketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya bungkam. Mereka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran. Bahkan hanya dengan mendengar pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Al-Quran tidak keluar dari aturan-aturan syair manusia, baik huruf, lafaz, susunan maupun uslubnya. Akan tetapi keserasian antara jalinan hurufnya, keteraturan ayatnya, keindahan uslubnya, semuanya tertera dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah, akan tetapi kemukjizatannya terletak pada dorongannya untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Kemudian yang ketiga yaitu kemukjizatan tasyri'. Al-Quran melalui pendidikan individu dengan penanaman tauhid dan ibadahnya, kemudian melanjutkannya ke pendidikan keluarga yang merupakan lingkup sosial yang pertama. Setelah itu Al-Quran mengatur hubungan antara individu sampai ke permasyarakatan dan kenegaraan. Kemukjizatan bahasa bersama kemukjizatan ilmiah dan tasyri' ini akan selalu eksistensi selamanya. Kita tidak dapat mengingkari akan hal itu. Bahkan tidak ada yang dapat menyamai seisi Al-Quran, bahkan satu ayat pun. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga yaitu mukjizat balaghah Al-Quran.
memiliki 4 subbab, yaitu yang pertama definisi balaghah, kedua kemukjizatan Al-Quran dan aspek balaghah, yang ketiga objek kajian ilmu balaghah, yang keempat urgensi pengetahuan i'jaz Al-Quran dari aspek ilmu balaghah. Definisi ilmu balaghah adalah kesesuaian kalimat antara konteks ucapan, situasi, dan kondisi lawan bicara, disertai dengan penggunaan kalimat atau bahasa yang fasih, jelas, dan mudah difahami. Kemudian yang kedua yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek balaghah. Yang pertama yaitu macam-macam kebalaghahan terkandung dalam struktur yang sehat, susunan yang indah, dan rangkaian yang bagus. Yang kedua yaitu salah satu perbedaan yang mencolok antara jenis-jenis balaghah yang ada pada Al-Quran dengan jenis-jenis balaghah lainnya adalah bahwa segala unsur yang ada pada Al-Quran dibutuhkan secara alami. Yang ketiga yaitu bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran tidak dapat terkalahkan bahkan oleh ahli retorika bahasa Arab sekalipun. Yang keempat, struktur musikal yang ada dalam Al-Quran memperlihatkan suatu konsep yang tinggi, yaitu kebalaghahan yang terjadi menjadi mukjizatnya secara alami. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek kajian ilmu balaghah. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi. Selanjutnya urgensi mengetahui i'jaz Al-Quran dari aspek ilmu balaghah. Yang pertama, kita dapat memahami makna-makna Al-Quran yang menjadi dasar ilmu balaghah dan dapat mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mampu mengungkapkan kata-kata yang sesuai siyakul kalam dan dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Yang ketiga yaitu mampu memilih kalimat-kalimat yang kita inginkan sesuai keadaan ataupun situasi tertentu. Selanjutnya masuk pada materi yang keempat, yaitu badi dan bayani Al-Quran. Memiliki 4 subbab, yaitu yang pertama definisi ilmu badi, kedua objek kajian ilmu badi, ketiga definisi ilmu bayan, keempat kajian ilmu bayan. Definisi ilmu badi. Al-badi secara etimologi adalah kreasi yang tercipta, tidak seperti ilustrasi yang telah ada. Sedangkan secara terminologi, ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan stylistika, beberapa ornamen, perhiasan kalimat yang menjadi kalimat indah dan bagus, menyandangi kalimat dengan kesantunan dan keindahan setelah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian kajian ilmu badi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama al-muhassinat al-lafziyah atau keindahan ujaran. Yang kedua yaitu al-muhassanat al-maknawiyah, yaitu keindahan makna. Kemudian definisi ilmu bayani. Al-bayan secara etimologi berarti penyingkapan, penjelasan, dan keterangan. Sedangkan secara terminologi, ilmu bayan berarti dasar dan kaidah-kaidah yang menjelaskan keinginan tercapainya satu makna dengan bermacam-macam metode atau gaya bahasa, bertujuan menjelaskan rasionalitas semantis dari makna tersebut. Yang terakhir yaitu kajian ilmu bayan. Objek kajian ilmu bayan meliputi 3, yaitu tasyibih, majaz, dan kinayah. Selanjutnya materi yang kelima yaitu dimensi ma'ani Al-Quran. Memiliki 2 subbab, yaitu definisi ma'ani
dan pembahasan ilmu ma'ani itu sendiri. Yang pertama, pengertian ilmu ma'ani. Kata ma'ani adalah bentuk jamak dari kata makna yang berarti pengertian. Menurut istilah ahli bayan, ma'ani adalah isi hati seseorang yang dikemukakan dengan bahasa yang benar. Jadi, pengertian ilmu ma'ani ialah ilmu yang memelihara timbulnya pengertian yang salah dari suatu kalimat dengan cara memelihara bentuk-bentuk perkataan yang sesuai dengan muqtadol al-hal. Selanjutnya, pembahasan mengenai ilmu ma'ani. Ada 8, yaitu meliputi 1. Isnad, 2. Musnad ilaih, 3. Musnad, 4. Muta'aliqat al-fi'il, yang kelima hasr, yang keenam takyid dan iqlaq, yang ketujuh wasl dan fasl, yang kedelapan ijaz, idnah dan musawwah. Selanjutnya materi keenam yaitu nakirah dan ma'rifat. Pengertian nakirah, pengertian ma'rifat, contoh nakirah dan ma'rifat, penggunaan isim nakirah dan ma'rifat. Pengertian nakirah. Isim nakirah ialah isim yang masih umum atau global. Kata benda yang mana, yang seperti apa, terdapat di mana, kepunyaan siapa, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa mengindikasi benda tersebut sebab maknanya sangat umum. Sedangkan ma'rifah memiliki arti ialah kata benda yang berarti khusus dan memiliki kandungan arti tertentu, sehingga membuat mutakalim atau orang yang berbicara dengan pendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Contohnya, zalika baitun, itu adalah sebuah rumah. Kata baitun merupakan isim nakirah karena terlihat jelas ciri-cirinya terdapat tanwin di akhir huruf. Tidak terdapat alif lam, maka menunjukkan suatu yang sangat umum. Contoh ma'rifah. Awalatu solihu, anak itu anak soleh. Kata awalatu termasuk isim ma'rifah karena terdapat huruf alif lam di awalnya. Kemudian sebab-sebab penggunaan nakirah dan ma'rifat. Nakirah menginginkan arti tunggal, menginginkan jenisnya. Takzim, takfir, tahkir, taklil. Jika ma'rifah dengan teknik menuliskan isim alam atau namanya. Untuk menghormati atau menghinakan, andai menyebutnya secara jelas mewajibkan hal itu dengan menunjuknya isyarah guna membedakannya dengan perbedaan yang lebih sempurna, serta menghadirkan di dalam pikiran pendengar secara kasat mata. Selanjutnya, materi yang ke-7 yaitu mufrad dan jamak dalam bahasa Al-Quran. Memiliki 4 subbab, yaitu definisi mufrad dan jamak, contoh mufrad, macam-macam jamak, penggunaan mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Definisi mufrad dan jamak. Secara bahasa, kata mufrad adalah isim maf'ul yang berarti terasing. Sedangkan menurut istilah, mufrad adalah sebutan untuk isim yang menunjukkan satu atau tunggal, seperti seorang manusia, seekor binatang, sebuah benda, dan sebagainya. Kemudian, definisi jamak. Jamak adalah sebutan untuk menunjukkan sebutan sejumlah atau banyak, baik manusia maupun makhluk lainnya. Menurut istilah, jamak merupakan isim yang menunjukkan lebih dari 2,
dengan aturan pembentukan tertentu seperti kata masjid menjadi masajid, rajul seorang lelaki menjadi rijal, dan sebagainya. Berikutnya contoh dari mufrad. Kita ambil dari surat Al-Ankabut ayat 56 yang artinya, hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Di sini yang termaksud contoh mufrad adalah bumiku luas. Kemudian contoh berikutnya yaitu surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus. Dan yang termasuk di dalam contoh mufrad ialah kata jalan, yaitu sirot. Selanjutnya yaitu macam-macam jamak. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, yang terakhir yang ketiga yaitu jamak taksir. Selanjutnya fungsi dari penggunaan jamak dan mufrad. Yang pertama, lafal yang hanya berbentuk jamak ketika mufrad merupakan sinonim dari jamaknya. Yang kedua, lafal yang hanya berbentuk mufrad ketika dijamakkan dalam bentuk yang menarik tiada bandingannya. Yang ketiga yaitu lafal yang senantiasa dimufradkan dan yang senantiasa dijamakkan. Yang terakhir yaitu lafal yang materi datang dalam bentuk mufrad, yaitu aswal dan jamak. Al-jawab fil Quran meliputi pengertian aswal wa al-jawab fi Quran. Kemudian pola aswal wa al-jawab fi Quran, kemudian kaidah-kaidahnya. Pengertian secara etimologi, gabungan dari dua kata aswal dan al-jawab. Kata aswal berbentuk masdar dari shin dan lam yang artinya meminta, memohon, sedangkan al-jawab berasal dari kata jim, waw, dan ba, bermakna balasan dari perkataan atau jawaban atas perkataan. Sedangkan secara terminologi, kata aswal diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman. Sedangkan al-jawab artinya sebuah kalimat yang berfungsi sebagai menjawab syarat. Kemudian kaidah-kaidah aswal wa al-jawab. Yang pertama, jawaban harus sesuai dengan yang ditanyakan. Pengalihan jawaban hanya bisa dilakukan apabila ada indikator yang kuat untuk pengalihan jawaban tersebut atau pertanyaan tersebut tidak sesuai untuk ditanyakan. Yang kedua, jawaban terkadang dilebihkan atau lebih ringkas tergantung dari konteks yang dibicarakan. Yang ketiga, muatan jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Dalam hal ini, penggunaan kata ganti diberlakukan. Yang keempat, pada dasarnya berbentuk kalimat antara jawaban dan pertanyaan harus sesuai. Jika pertanyaan dalam jumlah isimnya, maka jawaban pun harus demikian dan terkadang dikira-kirakan. Yang kelima, pertanyaan apabila mempertanyakan pengertian definisi atau maksud, maka menggunakan kata yang dimaksudkan, objek yang ditanyakan, yang diketahui dengan huruf ain dan nun. Dan apabila pertanyaan yang termaksud memohon, meminta, atau tentang keperluan, khususnya dalam persoalan materi, maka menggunakan objek langsung atau dengan menggunakan huruf mim dan nun. Kemudian pola aswal wa al-jawab. Yang pertama, jawabannya bersambung, muttasil dengan pertanyaannya.
Yang kedua, jawabannya terpisah dengan aswalnya, terdapat dalam satu surat maupun surat yang lain. Yang ketiga, dijawab dengan dua jawaban yang terdapat dalam masing-masing surat yang berbeda, juga dalam satu pertanyaan. Yang keempat, satu pertanyaan yang jawabannya tidak disebutkan, misal dalam surat Al-Muhammad ayat 14. Yang kelima, jawaban yang diberikan mendahului pertanyaan, seperti surat As-Sad ayat 1. Masuk pada materi ke-9, yaitu Hakikoh wal Majaz fil Quran, meliputi definisi, klasifikasi, penunjuk, pembeda, dan signifikasi. Definisi hakikoh: sebuah kata dalam Al-Quran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan dan memiliki tujuan tertentu. Kemudian majaz: peralihan makna dari leksikal menuju yang literer, atau dari yang denotatif menuju yang konotatif karena ada alasan-alasan tertentu. Kemudian klasifikasi hakikoh ada dua, yaitu lugawiyah wadiyah dan lugawiyah mankulah. Klasifikasi majaz ada 4, yaitu majaz lugawi, majaz syar'i, majaz urfi khas, majaz urfi am. Penunjuk pembeda hakikoh dan majaz. Yang pertama yaitu salah satu di antara kedua lafaz itu lebih dulu menyentuh pemahaman dibanding dengan yang lain. Yang kedua, salah satu di antara kedua lafaz itu dapat dikembangkan atau ditafsirkan ke dalam beberapa lafal, seperti kata amr yang berarti perintah, digunakan untuk ucapan adalah menurut hakikatnya. Karena amaro itu dapat dikembangkan kepada bentuk kata amara yu'muru, kalau tidak dapat dikembangkan sedemikian rupa maka dinamai majaz. Kemudian signifikasi hakikoh. Yang pertama, dengan mempelajari hakikoh dapat memahami makna kata dalam Al-Quran dengan baik. Kemudian dapat mengetahui makna kata yang harus dimaknai dengan makna asalnya dan makna kata yang dimaknai setelah transformasi. Yang kemudian dapat memahami bahwa yang mengalami transformasi dengan kata lain memiliki kaitan yang erat dan memiliki maksud tertentu. Kemudian signifikasi majaz al-ijaz, yakni memperingkas atau suatu kalimat atau ungkapan. Yang kedua, memperluas lafaz, di mana seandainya suatu lafaz tidak dimajazkan maka setiap makna hanya memiliki satu komposisi. Yang terakhir yaitu menampilkan suatu makna dalam suatu gambaran yang dalam dan dekat kepada akal pikiran. Selanjutnya materi ke-10 yaitu am dan khos, meliputi pengertian dan bentuk-bentuk. Pengertian dari am yaitu secara bahasa am berarti merata atau yang umum. Sedangkan secara istilah am ialah suatu lafal yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Bentuk-bentuk am. Lafal kullu, jami'un, kaffah. Masing-masing lafal tersebut meliputi segala yang menjadi mudhof ilaihi dari lafaz itu sendiri. Seperti contoh kullu,
Kulun nafsi dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian isim istifham ialah siapa, apa, di mana, siapakah, kapan. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kemudian isim isyarat, kemudian isim mufrad, kemudian jamak, kemudian isim nakiroh. Selanjutnya pengertian dari host. Menurut bahasa, kata host artinya tertentu, sedangkan menurut istilah usul fiqh, host ialah lafal. Host telah mengandung makna yang jelas baik jenis, jumlah, bentuk maupun ketentuan lainnya. Bentuk-bentuk dari host yaitu mukhassis, muttasil, kemudian mukhassis munfasil yang memiliki maksud, yaitu mukhassis muttasil bersambung apabila makna satu dalil yang mengharuskannya berhubungan erat bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Sedangkan mukhassis munfasil memiliki arti adalah dalil umum atau makna dalil yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkan masing-masing berdiri sendiri, yakni tidak berkumpul tetapi terpisah. Kemudian materi yang ke-11 yaitu mujmal dan mubayyan fil Quran, meliputi pengertian macam-macam mubayyan dan contoh lafal mujmal. Pengertian mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lainnya yang menjelaskan. Contoh lafalnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya perempuan yang diceraikan suaminya menantikan iddahnya 3 quru. Kemudian contoh dalam lafal yang murakkab ada pada surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya atau maafkan orang yang memegang ikatan pernikahan. Kemudian pengertian mubayyan. Al-bayan artinya penjelasan, maksudnya ialah menjelaskan lafal atau susunan yang mujmal. Mubayyan ialah lafal yang terang, memiliki maksud sesuatu yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan dari lainnya. Macam-macam mubayyan. Mubayyan dengan perkataan, mubayyan dengan perbuatan, bayan dengan isyarat, bayan dengan peninggalan sesuatu, bayan dengan diam. Mubayyan dengan perkataan, sebagaimana firman Allah yang artinya barang siapa yang tidak dapat membeli binatang kurban, hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu kembali, yang demikian itu 10 hari sempurna. Al-Baqarah ayat 196. Bayan dengan perbuatan, seperti penjelasan Nabi pada cara-cara sholat dan haji. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Bayan dengan syarat, misalnya penjelasan Nabi tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Bayan dengan meninggalkan sesuatu, misalnya hadis Ibnu Hibban yang menerangkan bahwasanya adalah akhir 2 perkara pada Nabi SAW tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan api. Bayan dengan diam, yaitu yang terakhir, misalnya tatkala Nabi SAW menerangkan kewajiban ibadah haji, ada seseorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Selanjutnya materi yang
12 yaitu mutlak wal muqayyad fil Quran, meliputi definisi dan macam-macam. Definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qaid, pembatas. Sedangkan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid, batasan. Macam-macam mutlak dan muqayyad dan status hukum masing-masing. 1. Sebab dan hukum sama-sama, hukumnya sama. 2. Sebab sama-sama namun hukumnya berbeda. Yang ketiga, sebab berbeda tapi hukumnya sama. Yang keempat, sebab berbeda dan hukumnya pun berlainan. Itu maksudnya yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini, pengertian lafal yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad dengan arti yang dimaksud lafal mutlak adalah sama dengan yang dimaksud lafal muqayyad. Sebab-sebab sama namun hukumnya berbeda. Dalam hal ini ada yang berbeda pendapat bahwa lafal yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Sebab berbeda tapi hukumnya sama. Takyid atau batasannya hanya satu, takyidnya berbeda-beda. Sebab perbedaan dan hukumnya pun berlainan. Dalam hal ini, mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad karena sebab dan hukumnya berlainan. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi mantuk wal mafhum fil Quran. Definisi mantuk dan mafhum, macam-macam mantuk dan mafhum. Definisi mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap, sedangkan mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafal tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Macam-macam atau pembagian dari mantuk. Lafal yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti nas. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian lafal yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Kemudian pembagian mafhum. Yang pertama, mafhum muwafaqah. Pemahaman yang diberikan kepada lafal mafhum itu selaras dengan yang dimiliki oleh lafal mantuk. Dengan kata lain, makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Yang kedua, mafhum mukallafah. Pemahaman yang diberikan kepada lafal mafhum itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafal mantuk. Dengan kata lain, makna yang berbeda hukumnya mantuk. Baiklah, demikian isi presentasi dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.